adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, nanti apa saja sih poin-poin dari penerapan disiplin positif yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas? Nanti akan kita bahas ya. Tentu saja nanti bagaimana itu disiplin positif eh, bisa dilakukan di kelas, kemudian penguatan perilakunya itu bisa sesuai dengan atau mendukung kegiatan di dalam kelas. Nanti semuanya itu tentu akan kita bahas pada materi yang selanjutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini dalam menyiapkan kinerja mungkin berpikirnya nanti kalau kepala sekolah masuk ke kelas itu yang diamati itu cara ngajar gitu kan. Padahal bukan seperti itu, tapi apa berbeda ya, bukan seperti itu. Kita masuk ke materi budaya positif. Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Citra. Hmm, Nanti boleh berkenalan dengan saya lebih lanjut ya di IG saya atau di Facebook saya seperti itu. Nah, budaya positif itu sendiri merupakan nilai dan kebiasaan yang berpihak pada siswa di sekolah agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai yang kita yakini, yaitu profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, nanti dari budaya positif itu akan terbentuk dari disiplin positif. Jadi awalnya disiplin dulu, baru nanti akhirnya akan membentuk budaya positif seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita simak dulu ada video podcast disiplin positif. Laurier Natural Clean dengan 3 anti-bite protection, lawan becek, bau, dan bakteri. Laurier ahlinya. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya, naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji,
cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan. Godaan narkoba, seks bebas, kriminal. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau to delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari dua cerita yang saya sampaikan di awal tadi, tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm, dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tetapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu
Baik, Bapak Ibu tadi sudah sedikit mendengarkan ya, apa itu penjelasan dari disiplin. Nah, mendidik anak dengan disiplin, disiplin yang positif, yang seperti apa sih itu disiplin yang positif? Nah, makna kata disiplin sendiri itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah, tentu saja di sini nanti yang akan kita bentuk itu siswa-siswa yang eh, student well-being, artinya siswa yang sejahtera, yang terkait dengan emosional yang berkelanjutan, yang ditandai dengan suasana hati dan sikap yang positif, hubungan yang positif, kemudian juga memiliki resiliensi atau ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Jadi, untuk membentuk siswa yang disiplin itu bukan berarti dengan memberikan hukuman atau reward, karena hanya akan bisa mengontrol sementara. Sementara disiplin itu seharusnya merupakan berasal dari kesadaran internal dari siswa itu sendiri. Caranya bagaimana? Nah, makna kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti diganti ya, bukan hukuman, tapi restitusi. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, makna kata disiplin positif sendiri yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Akibatnya, seseorang atau peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik. Jadi, alangkah baiknya jika kita itu bisa membentuk disiplin positif pada diri anak itu yang bersumber dari akar atau dari kesadaran diri mereka sendiri. Jadi mereka mempunyai motivasi internal untuk berperilaku yang disiplin. Kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi untuk kegiatan disiplin itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Sebelum masuk ke sana, kita simak dulu ya video Masak berikutnya. apa aja jadi mantap karena pakai kecap manis Indofood. Diolah alami 120 hari, bikin kecapnya manis gurih. Makasih Bu. Kecap manis Indofood, manis gurih.
Kenapa, Lan? Iya bang, ini aku baru putus. Terus kenapa? Kita beda keyakinan. Keyakinan gimana? Jadi aku yakin ke dia, Terus? tapi dia yakinnya ke orang lain. Dia yakinnya ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan hari ini saya menjadi ahli dari psikolog. Ceritanya. Tadi kita sudah ngelihat gimana Fadlan ngerasa sedih gara-gara dia diputusin gara-gara apa? Beda keyakinan. Untung sih bukan putus karena beda jenis kelamin. Oke. Nah, Fadlan itu sedih karena salah satu kebutuhannya yaitu cinta dan rasa memiliki tidak terpenuhi. Dan ini juga mungkin ada beberapa kebutuhan-kebutuhan lain yang kalau tidak terpenuhi akan menjadi sesuatu dan bahkan jadi konflik. Maka di video kali ini kita akan mempelajari mengenai kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, nah ini Maslow ini seorang laki-laki, kalau perempuan pasti namanya siapa? Mbak Low ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis yang berbentuknya fisik. Ini bisa berupa kebutuhan tidur, makanan, minuman, sandang, papan, casan. Kebutuhan kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Ya ini kayak Rizky Febian ya, berada di dekatmu mengajarkanku apa artinya keamanan, kesehatan, kesejahteraan, cinta. Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Ya, ini bukan hanya terhadap pasangan, tapi kebutuhan kayak cinta atau memiliki dengan teman, persahabatan dengan keluarga. Ya, itu kebutuhan dasar juga. Kebutuhan keempat yaitu kebutuhan berupa penghargaan, seperti diakui, dihargai, dihormati, punya kebebasan gitu ya, didengarkan. Nah itu kebutuhan berupa penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan menurut Maslow ini yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Bagaimana dia ingin belajar menjadi lebih baik, mempelajari sesuatu, gitu ya, menjadi dirinya yang lebih efektif dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Wow, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan memang kebutuhan manusia ini banyak. Seperti kata lampu di Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, tapi nggak ada duitnya. あれどうしよう困ったな Sehingga bisa jadi konflik. Oleh karena itu teman-teman semua, kita harus bisa mengenali dan menyadari apa kebutuhan kita dan juga punya kemampuan apa? Kemampuan empati dan mengenali kebutuhan orang lain. Karena dari kebutuhan ini bisa menghasilkan konflik, perselisihan karena mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi. Dengan kita mengenali kebutuhan orang lain, sehingga ketika berkonflik kita bisa menggali dari akarnya, dari melihat bagaimana kebutuhan orang yang berkonflik itu, gitu ya, itu. Nah, jadi misalnya nih, oh teman saya nih si Fadlan kenapa ya kok jadi uring-uringan gitu tuh, kok jadi sering ngegas, oh ternyata Fadlan lagi naik motor gitu, ngegas nggak maju tuh terigas. Sehingga tahu nih, oh padahal ngegas itu dia lagi sedih, gak punya duit gitu ya. Sehingga kita tahu akar masalahnya, sehingga tahu bagaimana menyelesaikan dari akarnya. Nah, tidak jarang orang melakukan kekerasan dan menghasilkan konflik karena ingin mencapai atau terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, itulah tadi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang teman-teman silahkan memahami apa kebutuhannya, kebutuhan diri sendiri, bagaimana kebutuhan orang lain, dan bagaimana ketika ada konflik menyelesaikan dari akarnya, dari yang tadi. Nah, teman-teman punya nggak konflik yang berdasarkan tadi kebutuhan-kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, tadi saya menampilkan video tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita sebagai guru harus paham
apa itu kebutuhan dasar manusia karena kita harus melihat siswa kita dari segi kebutuhan dasar mereka apa sih yang belum terpenuhi sehingga terjadi sebuah konflik di antara mereka. Kebutuhan kebutuhan itu bisa berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, manusia itu biasanya eh, untuk berperilaku itu mempunyai motivasi, baik itu motivasi eksternal ataupun motivasi internal. Misalnya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mereka akan melakukannya apabila mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya untuk mendapatkan hadiah. Jadi mereka itu melakukan sesuatu atau berperilaku hanya karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Misalnya mereka akan menjadi orang yang seperti apabila yang mereka lakukan. Itu merupakan bagian dari motivasi internal. Nah, kembali lagi tadi ke disiplin positif, jadi hukuman itu bisa diganti dengan konsekuensi logis. Jadi bukan lagi hukuman. Misalnya yang pertama harus sesuai atau berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Misal jika merusak artinya memperbaiki, seperti itu. Yang kedua, tidak boleh melukai harga diri siswa. Jadi kita kalau memberikan konsekuensi yang logis, itu tidak dengan cara memperlakukan mereka di depan umum. Seperti itu. Kemudian harus seimbang atau sesuai dengan perilaku, kadar, dan usia siswa. Yang keempat, membantu untuk memperbaiki diri, tidak memberikan efek samping sehingga bisa memberikan solusi. Jadi untuk kegiatan belajar di kelas, untuk mendisiplinkan anak itu bukan dengan menggunakan hukuman, tapi diganti dengan konsekuensi yang logis. Nah, tentu saja semua itu nanti berakar pada nilai-nilai Pancasila sehingga bisa membentuk siswa yang berkarakter dan merupakan pembelajar yang sepanjang hayat, yang mandiri, yang beriman, kemudian bernalar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong, dan kreatif. Tentunya harapan kita nanti anak-anak akan terbentuk jiwanya sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke penghargaan, restitusi, dan motivasi. Tadi dikatakan di awal penghargaan itu sama dengan hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan merusak hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan Bu Revi, izin suaranya. Suaranya tidak masuk, Ibu. Ibu Revi sepertinya sedang terkendala jaringan ya. Suaranya belum masuk, Ibu. Ibu Revi? barusan. Bentar. Oh iya. Mohon maaf saya terputus ya. Iya, suaranya tadi nggak masuk, Bu. Oh, ya Lampu Allah. barusan, iya mohon maaf Oke, ya. iya. Bentar. Ini udah nyambung lagi nggak sih?
Ini slide-nya ada di lalu bagaimana? Ya, siap. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh memberikan hukuman, eh, nggak boleh Oke. memberikan penghargaan, lalu bagaimana seperti itu kan? Nah, nah solusinya itu dengan restitusi. Sebentar saya izin mengkonekkan WiFi lagi ya. Sepertinya di Indonesia bagian tengah dan timur lagi hujan kayaknya ya Bu ya. Di Bengkulu hujan nggak Bu? Ini tadi banyak Bapak Ibu di kolom chat daerah Lampung hujan begitu ya. Sepertinya banyak yang terkendala jaringan hari ini karena hujan lebat ya. Baik Bapak Ibu kita tunggu penjelasan lebih lanjut dari Bu Revi ya. Jawa Tengah panas ya. Kalau di Cilengsi di Bogor juga mendung Bu. Jateng panas. Tadi di Lampung ya. Nah, Sumatera hujan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa mengikuti sampai akhir ya Bapak Ibu. Sebentar. Ini sambil menunggu saya cobakan dulu chatnya. Ya, banyak jaringan error ya. Oh di Sukaraja sudah hujan ya Bu Rosmaniar ya? Mohon maaf ya Bu, saya terpental. Pertanyaan silakan Ibu. Di sini hujan deras, kalau apa Ah, suka mati lampu, kalau mati lampu sinyalnya suka hilang. iya, kalau WiFi otomatis mati ya Bu ya, kalau listrik ya. Iya nggak apa-apa Bu, mangga Bu. Saya lanjut boleh ya. Silakan. Me, sini Meme. Oh, bentar ya Bapak Ibu, saya lagi loading. Nggak apa-apa Bu, tenang Bu, ditunggu. Udah Ini, terlihat ya. ya sudah Ibu. Jadi solusinya bagaimana? Itu dengan restitusi ya. Tuh. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu sama dengan posisi kontrol guru. Apakah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, ataupun manajer. Nah, jadi guru sebagai penghukum itu berarti guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum nanti senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu ya, kira-kira. Kemudian yang pertama, yang kedua,
membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi selanjutnya itu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya, apa aturannya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian posisi yang itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Halo, Ibu Citra. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kedengeran, Bu, suaranya ada kok. Ibu Citra masih dengar ya? Masih, Bu, jelas. Ibu Citra, Iya, Bu. Ibu Citra ada ya? Ada, kedengeran nggak suara saya, Bu Revi? Tadi soalnya tempat hilang Iya, sempat hilang ya. Tadi suara Ibu juga sempat hilang. gitu. Ada ya? Iya, jadi Jadi ini Bapak Ibu harap maklum ya karena memang hari ini cuaca sedang ini ya sepertinya ya kurang bersahabat terhadap kita, tapi mudah-mudahan bisa kita lanjutkan terus ya Bu. Jangan lebat ya. kemudian hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu ya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, dari kelima tadi posisi mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai teman atau apakah sebagai penghukum seperti itu ya? Nah, yang lebih baik itu kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Pada posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman sehingga tercapai student yang well-being. Nah,
Studen yang well-being itu adalah studen yang memiliki kesejahteraan dalam artian bisa memiliki perilaku yang disiplin positif seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan yang positif sehingga akhirnya terbentuk budaya yang positif. Dengan adanya sadar yang well-being, nanti akan tercipta lingkungan sekolah yang memberikan kenyamanan bagi siswa, sehingga siswa bisa merasakan kepuasan berada di dalam sekolah dan mempunyai emosi yang positif. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi yang saya sampaikan tentang penerapan disiplin positif. Nanti saya kembalikan kepada Ibu Citra ya. Baik, Bu Revi, terima kasih. Materi yang disampaikan sangat padat dan begitu mengena bagi kita sebagai seorang guru, begitu. Di sini saya juga punya satu catatan bahwa ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman ya Bu Revi ya? Atau jadi sekarang ini kalau dulu kan kita ini mengenal yang namanya reward and punishment begitu ya Bu ya di dalam kelas begitu. Di mana reward itu kita terjemahkan sebagai penghargaan untuk mengapresiasi keberhasilan siswa dan punishment untuk apa ya? Kita definisikan sebagai hukuman begitu kan bagi siswa yang tidak sesuai baik itu perilakunya maupun nilai-nilai akademisnya begitu. Tapi ternyata tadi Ibu sampaikan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Ini menarik sekali gitu. Ini sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ngobrol dulu sedikit sama Bu Revi gitu ya, karena ada rasa penasaran nih di saya sendiri. Lantas kalau begitu gitu ya Bu Revi ya, nanti penghargaan seperti apa yang apresiasi seperti apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita begitu Bu? Jadi memang yang harus kita ubah itu mindset kita. Kalau dulu kita apa-apa itu kita itu maunya anak itu diberi reward gitu kan, atau diberi punishment atau diberi hukuman gitu kan. Dan sekarang itu di kurikulum Merdeka itu yang harus kita ubah gitu, bukan seperti itu. Karena apa? Karena dengan kita memberikan hadiah kepada anak itu sama dengan menghukum mereka. Karena apa? Karena gini ya konsepnya. Misalnya kalau anak itu kalau misalnya nilainya tinggi atau kalau misalnya dia itu rajin, dia diberi ranking ya. Kalau dulu ya ranking Iya, kelas, betul, peringkat. Ya, peringkat peringkat kelas ya. ya seperti itu. Nah, anak-anak yang terbiasa memiliki peringkat kelas, nanti mereka ketika tidak lagi mendapatkan peringkat kelas, mereka akan merasa jatuh atau down seperti itu kan. Nah, itu artinya sama dengan hukuman untuk mereka. Makanya itu yang harus kita ubah dari sekarang. Kita tidak lagi membesarkan anak dengan memberikan hadiah atau reward seperti itu. Kita ubah mindsetnya supaya apa? Supaya mereka memiliki kemauan dari dalam diri mereka, bukan karena motivasi internal yang berupa hadiah tadi. Gitu, Oke. Citra. Jadi kita harus sebagai guru harus sebisa mungkin memunculkan motivasi internal dari si siswa itu sendiri ya Bu ya, menumbuhkan Ya, betul. minat keinginan itu sendiri ya. Oke, Ya. luar biasa Bu Revi. Ini saya ada pantun nih ya sebelum saya buka sesi tanya jawab. Tadi saya bikin coret-coret, bikin pantun sedikit nih. Mohon maaf kalau nggak bagus nih. Bapak Ibu guru hebat mungkin bisa dijawab ya Pak ya dengan kasih apa? Cakep ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu sebagai ucapan terima kasih bisa juga mungkin berikan emotikonnya untuk Ibu Revi ya. Di sini ada kolom reaction. Boleh Bapak Ibu berikan emotikon kepada Ibu Revi. Bu Revi, ini mohon maaf kalau pantunnya kurang cakep nih ya Bu ya. Hari Jumat belajar bahasa. Cakep. Kamisnya main ke rumah asih. Cakep. Bu Revi, luar biasa. Cakep. Saya Cakep. haturkan terima kasih.
Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, walaupun kita terkendala teknis ya, mari kita buka sesi tanya jawab kita ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi, kali ini saya berikan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk Bapak Ibu berdiskusi, baik itu memberikan tanggapan maupun tanya jawab kepada narasumber hebat kita hari ini. Di sini kalau saya baca di kolom komentar ini belum ada pertanyaan. Bapak Ibu juga boleh memberikan pertanyaan melalui kolom chat ya. Tapi pada sesi pertama ini saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Ya, dengan rules memberikan raise hand. Baik, Bu Revi di sini sudah ada Bapak Ipan Kurniawan yang sudah raise hand. Assalamualaikum Bapak Ipan. Waalaikumsalam. Oke, Bapak dari sekolah mana Pak? Saya dari SMP 2 Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ya Bapak. Ya. Baik, Pak Ipan langsung saja sampaikan pertanyaan atau tanggapan kepada Ibu Revi. Ya, terima kasih. Ada yang ingin saya sampaikan, Bu, terkait disiplin. Ini kan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan budaya positif, iklim dan budaya sekolah agar menjadi lebih baik. Nah, setelah berbagai upaya dilakukan, dimulai dari pembentukan peraturan tentang disiplin, kemudian program pembiasaan, namun hasilnya masih tetap belum menghasilkan hasil yang optimal. Menurut Ibu, bagaimana? Apakah ada upaya lain selain yang tadi disebutkan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada jahe ya? Ada. Tadi pagi kan aku beli. Sebentar. Ini ada suara yang bocor nih, sebentar ya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Bu Revi. Masih hadir di sini, Bu Revi? Ya, siap, Bu. Iya, ini mau langsung dijawab saja atau kita tabu pertanyaan lainnya dulu, Bu? Boleh ya, supaya nggak lupa mungkin. Nah, langsung aja ya, Bu ya. Saat mangga Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ipan. Memang untuk membentuk suatu perubahan itu tidak instan ya Pak ya. Kita nggak bisa, sekali kita ngomong anak nurut gitu. Sekali kita ngomong anak patuh itu nggak bisa. Saya aja sebagai guru gitu kan, selaku wali kelas juga di sekolah dan wakil kurikulum, menghadapi anak-anak itu memang susah gitu. Kita sekali mengingatkan, membuat keyakinan kelas gitu kan. Seperti itu kan yang di kurikulum mereka ajarkan. Jadi di awal sebelum masuk ajaran baru gitu, sebelum masuk buat dulu ke anak-anak itu membuat keyakinan kelas sama-sama. Nanti anak yang membuat mereka harus seperti apa supaya mencapai dari suatu keyakinan yang mereka yakini seperti itu. Tapi itu memang tidak mudah Pak tahapannya. Dan kita sebagai guru memang tidak boleh gampang menyerah seperti itu. Jadi kalau misalnya sekali coba nggak bisa, kita coba lagi gitu. Nah nanti mungkin harapannya walaupun sekarang anak-anak itu belum berubah, tapi nanti bisa berdampak untuk mereka di tahap yang akan datang, yang akan datang seperti itu Pak. Ya bagaimana Pak Ivan? Ya, saya kira cukup, Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ivan. Jadi kuncinya yang penting konsisten ya, Bu ya. Walaupun gagal, coba lagi dan terus mencoba ya, Bu ya. Iya, seperti itu mungkin. Kitanya yang jangan menyerah gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi, ada Ibu Neti Roslaini. Ibu Neti? Oke, atau kita bacakan dulu pertanyaan di kolom komentar ya Bu Revi ya. Ya boleh.
Di sini ada pertanyaan dari Ibu Zulhema. Di sini di chat terakhir, Bu Zulhema mengatakan tadi Ibu Revi menjelaskan bahwa waktu observasi tidak dilihat cara mengajar. Apakah yang dinilai adalah fokus perilaku yang dianjurkan? Ini maksudnya bagaimana nih? Oh ya, nanti saya menambahkan, Bu. Oke, iya, baik. Jadi untuk di penilaian kinerja, saya boleh share ya. Ya, silakan Ibu. Jadi untuk di penilaian kinerja, ya, kalau dulu kita biasanya kan yang masuk kelas kan pengawas gitu kan, observasi gitu kan. Itu yang Iya. dinilai itu cara ngajar, ada poin-poinnya, pendahuluan gimana gitu kan. Terus sesuai dengan RPP atau enggak seperti itu. Sementara kalau yang untuk di kinerja, untuk kepala sekolah nanti observasi itu fokusnya bukan ke cara kita ngajar, tapi fokus ke rubrik eh, observasi yang kita tulis. Nanti di Ekin itu ada, kalau Bapak Ibu sudah menyepakati jadwal dengan kepala sekolah, nanti akan muncul misalnya apa yang di perilaku yang dianjurkan seperti itu. Nanti fokus observasi kepala sekolah di sana kepada perilaku yang dianjurkan apakah sudah terlihat atau belum. Misalnya penerapan disiplin positif gitu kan. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas seperti itu? Apakah guru sudah memberikan pujian terhadap siswa gitu? Apakah sudah memberikan penguatan yang positif seperti itu? Nah, nanti yang akan jadi fokus yang dinilai itu seperti itu, bukan lagi ke cara ngajar gitu ya, atau sesuai nggak sama RTP, bukan seperti itu, tapi nanti fokus yang dinilai sesuai dengan rubrik observasi. Oke. Gitu ya. Oke, itu pertanyaan dari Ibu Zulhemah ya. Gimana Ibu Zulhemahnya ada nggak nih ya? Masih menyimak tidak Ibu? Bu Zulhemah? Oke, baik. Eh, ini ada satu Iya, lagi Ibu. nih. Ah ya, ada Terima Bu Zulhemah. kasih atas Oke. penjelasan Bu Repi. Kita sama-sama pengajar praktik angkatan 10, Bu Repi. Oh, Terima kasih ya. bukannya Bu Revi nih. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ini ada satu lagi nih, Bu Revi dari em, Isna Nurmaulana. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama seperti tadi ya. Jadi eh, memang kadang tuh kita sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya, Bu, ya. Kita tetap semangat begitu. Tapi di sini kata Bu Isna katanya, jika murid yang bersalah tidak bisa diajak komunikasi, bagaimana? Sudah diberikan solusi, lalu bagaimana? Nah, inilah kadang kita suka apa ya? Mohon maaf, kadang suka mentok gitu ya ide kita. Ini sudah kita beritahu A sampai Z, kok nih anaknya masih ngeyel gitu ya? Kok nggak bisa diajak komunikasi? Kok nggak bisa diajak kerjasama? Nah, ini tahapan berikutnya apa Bu mungkin nih setelah ini nih terkait pertanyaannya Bu Isna? Iya, Bu. Ya. Jadi memang kan tidak boleh memberikan hukuman. Hukuman itu adalah jalan terakhir jika memang tidak lagi bisa diajak komunikasi seperti itu siswanya. Nah, kalau di modul sekolah penggerak itu yang kami pelajari, jadi kalau misalnya anak itu sudah berulang kali tidak mau apa namanya memperbaiki tingkah lakunya seperti itu, tidak tahu apa yang salah gitu, tidak mau melakukan tindakan yang benar gitu. Jadi jalan terakhirnya itu mungkin kita memberikan jeda di jeda, Bu. Mungkin atau apa sih bahasanya itu diskor ya kalau kita. Diskors ya, kalau dulu ya Ya, diskors ya. ya. Nah, Dengan tindakan seperti itu.
dengan tindakan tidak mengikuti jam pelajaran begitu atau bagaimana, Iya, Bu? betul. Jadi mungkin nanti tujuannya supaya anak itu bisa berpikir ulang gitu, bisa merefleksi Hmm. salahnya dia di mana. Oke, baik. Em, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan langsung yang ingin disampaikan? Ini mungkin malu-malu nih ya Bu Revi ya. Sebetulnya kalau iya, bagaimana Bu Metri? Ya, Bu Metri dari SD Kedung Waringin 5 mau tanya Bu, Ya, kalau anak silakan. itu dikasih hukuman, misalnya seperti tadi ya, kalau udah nggak ngerti dibilangin, misalnya disekor, dia malah seneng Bu. Jadi sebaiknya gimana Bu kalau buat anak SD Bu? Oke, iya, iya. Iya, Mangga Bu Revi. Ya, ini memang umum ya Bu ya, begitu ya. Kadang di anak-anak, kadang nggak hanya anak SD sih Bu. Saya tuh pernah punya adik juga ya, SMA juga begitu. Seperti tidak memberikan efek jerak begitu. Bagaimana nih Bu Revi? Baik, jadi untuk anak-anak yang tadi bermasalah seperti itu kan, jadi kita itu sebagai guru harus melakukan namanya restitusi. Langkahnya itu yang pertama dengan menstabilkan dulu identitas, seperti itu menanyakan kepada anak, kemudian nanti dari anak sendiri yang akan memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan kalau mereka salah seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi sehingga nanti ketika pun mereka berbuat lagi salah, mereka sendiri yang tahu mereka harus ngapain. Oke. Oke, gimana Bu Metri? Jadi solusi itu justru hadir dari siswa, bukan dari kita sebagai guru ya Bu ya? Ya, betul seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke. Jadi berhubungan dengan kesepakatan kelas di awal kelas ya Bu ya? Kalau dulu kan kita ngomongnya kesepakatan kelas ya. Kalau sekarang kan diganti sama keyakinan kelas. Jadi isinya itu bukan aturan, tapi nilai-nilai seperti itu. Keyakinan kelas sekarang ya Bu ya? Baru tahu Ya, nih Bu. Makasih Bu. keyakinan kelas ya. Nah, jadi isinya bukan aturan mereka harus apa, tapi isinya itu adalah nilai-nilai. Misalnya seperti di profil pada Pancasila. Oke, jadi narasinya juga berbeda ya Bu ya? Iya, betul. Narasinya juga berbeda. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung? Ini sebentar di kolom komentar. Sebentar. Ada Binurwi. Oke. Ini sama ya mungkin sudah terjawab ya. Jadi tadi namanya sudah bukan lagi kesepakatan kelas ya Bu ya. Tapi apa? Tadi Sama Ibu aku baru katakan ngomong kemarin Pak sebagai Emil, Bu Nelly jurnalis katanya. sebentar. Binurwi, Ibu Binurwi suaranya bocor Bu, mohon maaf. Oke, iya untuk link absensi belum ya Bapak Ibu, sebentar. Oke, sudah semuanya dijawab ya Bapak Ibu? Oh, ada Ibu Wahyuni, silakan Ibu Wahyuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu, ini saya tutup videonya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini saya mau tanya, tadi kan mengenai pemberian hadiah atau reward untuk anak-anak yang mendapat, misalnya kan sekarang nggak boleh lagi yang namanya peringkat, ya. Ya, jadi karena semua anak itu kan istimewa istilahnya. Yang ingin saya tanyakan untuk anak-anak yang misalnya kehadirannya itu tidak pernah libur gitu, apakah bisa kita berikan sejenis reward atau hadiah gitu Bu? Itu bagaimana? Untuk memotivasi dia atau memotivasi kawan-kawan yang lain mungkin agar lebih
lebih rajin lagi dalam sekolah begitu, Bu. Hmm, Itu Oke, bagaimana? ya baik. Terima kasih Ibu Wahyuni. Ya, saya kembalikan kepada Ibu narasumber. Baik, terima kasih Ibu Wahyuni ya. Iya, Bu Wahyuni. Jadi, hmm, jadi kalau untuk reward atau hadiah itu kembali lagi ke fungsinya, Bu. Jika itu dirasa untuk memberikan motivasi kepada semua siswa, bukan hanya satu siswa ya, itu boleh Iya, diberikan. Itu boleh diberikan. Tapi kalau itu hanya untuk motivasi satu orang siswa, itu sebaiknya tidak perlu diberikan seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu mau kasih hadiah nih ke anak yang rajin, nanti ibu buat banyak kategori gitu kan. Ada yang rajin, ada yang ramah, ada yang apa gitu. Jadi semua siswa di kelas itu dapat semua, nggak cuma satu. iya, Bu. Seperti itu Oke. ya Bu ya. Jadi Oke. bukan ke satu siswa tujuannya gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Jadi kalau mau Terima kasih kasih, reward Bu. semuanya ya, Bu. Iya. Iya betul. Oke. Em, di sini untuk yang raise hand sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini, oh ada, masih ada satu lagi. Ini Bu Yeyet Nurhayati. Mangga Bu Yeyet. Assalamualaikum Ibu Repi dan Ibu Citra. Iya, Waalaikumsalam Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya pembahasannya tentang budaya positif. Seperti yang tadi Bapak yang dari Sumedang katakan begitu ya. Jadi memang untuk menerapkan disiplin di sekolah itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan dan mungkin tidak dalam waktu yang relatif singkat begitu memang betul. Eh, Tadi saya menyimak kata Ibu Repi bahwa ketika ada siswa yang melanggar peraturan, kita tidak boleh menerapkan hukuman gitu ya. Nah, kecuali mungkin itu jalan akhir. Nah, kira-kira siswa yang bagaimana, yang melanggar aturan yang bagaimana yang pantas untuk diberikan hukuman begitu supaya kita tidak salah begitu dalam apa melakukan tindakan begitu yang tidak seharusnya, misalnya oh ini siswanya tidak boleh dikasih hukuman tetapi kasih restitusi aja begitu. Nah kira-kira siswa yang bagaimana begitu yang boleh dikasih hukuman gitu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih ya Bu Yeyet ya. Ya, Baik. Ya, ini juga sebetulnya pertanyaan saya juga. Jadi kategorinya seperti apa begitu ya? Oke. Bagaimana Ibu Revi? Sebentar saya cari materi dulu ya. Baik, baik. Saya mau share soalnya. Ya, baik, baik. Ini mohon maaf sambil menunggu Bu Revi, Bapak Ibu yang menanyakan daftar hadir, ditunggu ya Pak ya, ditunggu sampai dengan akhir meeting ya, karena eh, link daftar hadirnya ada di Pak Tajul dan belum dikirimkan sampai belum dikirimkan, tapi mudah-mudahan sebentar lagi dikirimkan ya, Bapak Ibu ditunggu saja. Terlihat ya. Ya, sudah ada Ibu. Jadi tadi yang saya katakan, jika hukuman itu diganti dengan konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini kan terlihat ya, kalau dengan hukuman nanti korban akan mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Dengan hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi,
Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bedanya kalau konsekuensi kalau hukuman itu merekanya merasa tersakiti gitu kan, merasa keberatan dan mereka dalam mode paksaan seperti itu, nanti akan meninggalkan kesan yang negatif ke anak-anak. Sedangkan kalau dengan konsekuensi nanti anak itu biasanya eh, akan apa walaupun terpaksa tapi mereka juga akan menjalani sesuatu yang mereka sudah sepakati di awal seperti itu ya. Misalnya kalau mereka memecahkan atau merusak itu diganti, diperbaiki seperti itu. Kalau menghilangkan mereka mengganti yang baru atau kalau misalnya di kelas matahin sapu artinya konsekuensinya mereka harus ganti seperti itu kan. Walaupun tidak nyaman tapi tetap juga nanti di akhirnya juga akan memberikan penguatan untuk disiplin. Tapi kalau restitusi itu anak nanti akan mendapatkan penguatan. Jadi kalau ada dari anak itu masalahnya nanti nanti juga solusinya dari anak sendiri. Jadi nanti di sana anak itu akan belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dari tadi kan yang ditanyakan apa sih yang bagaimana sih yang kita bisa memberikan hukuman seperti itu ya. Nah, Ya. saya rasa kalau dari sini Bapak Ibu sendiri juga bisa menentukan apa yang harus dilakukan, apakah harus memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi ataupun memberikan restitusi dengan semua resiko-resikonya. Seperti itu ya, Ibu Citra. Ya, oke. Itu ya Bu Yayat ya. Jadi memang sebaiknya tuh kita ke restitusi dulu ya Bu ya sebelum memberikan hukuman ya. Ya, Karena betul. Ya. karena saya pikir dengan restitusi juga sudah bisa memberikan dampak begitu ya pada anak ya. Seharusnya seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu Yayat? Bisa, terima kasih penjelasannya gitu ya. Bisa Oke, dipahami. iya. Oke, iya. Iya, baik insya Allah. Oke, baik Ibu Revi. Sebentar, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Kepada ini sebetulnya kita sampai jam 4 ini. Tapi apa namanya? Nanti ditunggu saja untuk daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita close Zoom-nya mungkin jam 4 sampai menunggu daftar hadir ya begitu Bapak Ibu. Baik Ibu Revi, adakah closing statement yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang alhamdulillah berkesempatan hadir menyimak webinar pada hari ini? Ibu Citra apa? Gimana? Ada apa kita masih mau lanjutin dulu tanya jawab atau bagaimana ini Bu? Ini apa namanya sebentar. Nah ini ada banyak ucapan untuk Bu Revi. Katanya materinya sangat menarik. Terima kasih Bu Revi. Semoga sehat selalu. Dari Bu Ana Nurul. Kemudian ini juga ada komentar dari Bu Zulhema. Kalau dahulu setiap bagi rapor kita beri piagam untuk yang juara. Sekarang setiap anak mendapatkan piagam. Oh, jadi sekarang semua anak mendapatkan piagam dengan kategori yang berbeda-beda. Dengan predikat paling rajin. Nah, itu yang tadi Ibu sampaikan ya Bu Revi ya. Karena Iya, Bu, semua anak seperti itu. karena semua anak punya potensi ya Bu ya. Luar biasa. Oke, jadi semua siswa mendapat penghargaan karena semua siswa punya potensi yang berbeda-beda ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke, di kolom komen materinya sangat menarik ya. Nanti mungkin materinya bisa di-share ya Bu ya. Oke. Nah, nanti mungkin kalau mau tanya lebih dalam, lebih lanjut, bisa ya Bu ya, follow Instagramnya Ibu tadi ya. Instagram dan juga Boleh. Facebook. Oke. Boleh, Bu.
Oke, baik Bu Revi, silakan berikan closing statement-nya atau apa ya, statement penutup bagi peserta webinar hari ini. Ya, saya hanya mengutip dari John Dewey ini. Pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Seperti Wah, itu luar ya. biasa, luar biasa. Jadi pendidikan adalah hidup untuk hidup itu sendiri ya Bu ya? Iya, bukan. Iya, seperti itu. Oke, iya baik. Terima kasih banyak Bu Revi atas apa sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berbagi bersama Bapak Ibu guru hebat di sini. Terima kasih banyak Ibu Revi. Semoga ilmu dan apa ya informasi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini, insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir pada hari ini, baik itu di Zoom meeting ataupun live YouTube. Terima kasih banyak Bu Revi. Mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi keberkahan atau membawa keberkahan tersendiri untuk Ibu Revi dan keluarga. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya, Insya Allah. Dan bisa kembali nantinya bisa bergabung kembali atau mengisi materi kembali di komunitas kami ini. Terima kasih banyak Bu Revi, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama Bu Citra. Sehat selalu juga ya, Bapak Ibu guru Amin. semuanya. Amin, amin. Ini Bu Revi, Amin. biasanya sama Pak Tajul tuh suka diberikan sertifikat begitu sebagai narasumber. Tapi karena beliau hari ini berhalangan hadir, nanti insya Allah sertifikatnya dikirimkan ya Bu ya melalui WhatsApp pribadi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Siap Baik, Ibu. iya. Bu Revi jangan kemana-mana dulu. Kita ada sesi foto dulu sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang bisa on cam, sok mangga on cam ya, biar terlihat wajahnya akan saya screenshot. Baik.